terus sabar dan berjuang. Apapun itu, ya tetap fokus dan bagaimana kita terus mengembangkan diri kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Kembali lagi di kanal YouTube Berita Kota Makassar dengan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, dan pastinya bisa ditonton. Bersama saya Alika di studio 1 Berita Kota Makassar, saya kembali menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial setiap harinya. Dan kali ini pemirsa, saya sudah bersama Direktur Utama PT Medialink Global Mandiri sekaligus foundernya, pendiri dari PT Medialink Global Mandiri. Nah, kita akan berbincang-bincang di sini pemirsa. Saya akan tanya-tanya terkait perusahaan ini sudah sejak kapan terbentuk dan apa perkembangannya sampai saat ini, dan sudah ada beberapa produk yang sudah dihasilkan dan disenangi oleh seluruh masyarakat. Nah, mari kita bahas pemirsa. Sebelumnya saya akan present. Assalamualaikum Pak Abdul Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Kesibukannya hari ini apa aja nih Pak Abdul Malik? Ya, kesibukannya hari ini pastinya kita mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang ada di kantor. Betul. Itu aja. Oh, jadi Pak Abdul Malik ini Direktur Utama ya, Iya. di PT Medialink Global Mandiri. Betul. Bapak sendiri yang karakternya yang sering datang ke kantor, biasanya kan kalau direktur biasa memantau aja atau gimana, tapi Bapak sendiri sering ada di kantor. Iya, sering. Kalau saya di Makassar, Oke. pastinya saya berada di kantor. Jam 8 itu udah ada di kantor. Wah, luar biasa. Kalau jadi karyawannya di kantornya Bapak ini pasti senang sekali ya, sering ada diawasi, dipantau, tapi saya lihat Bapak karakternya murah senyum ya, pasti. Yeah. Luar biasa. Tadi Bapak bilang kalau saya ada di Makassar, ya saya kantor. Biasanya ada di mana? Ya, kalau saya memang mobile. Jadi hampir tiap minggu saya juga keluar kota. Oh, oke. Nah, kebetulan selain perusahaan, saya juga mengurus salah satu asosiasi. Oke. Yang dimana asosiasinya itu yang bernama ABJI, Oh, Asosiasi ABJI. Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Wow. Kebetulan wilayahnya saya itu adalah Sulampua, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ternyata Pak Abdul Malik pemirsa selain jadi Direktur Utama juga founder dari PT Medialink Global Mandiri. Ternyata Pak Abdul Malik juga bergabung di Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Sebagai ketua kayaknya saya dengar-dengar. Iya, ini periode kedua. Wah, luar biasa. Tapi wilayah Sulampua ya, Sulawesi, Maluku, Papua. Sebagai ketua. Berapa periode memang Pak? 2 aja ya? Ya, 2. Oh, ini periode terakhir dan masih dipercaya ya. Luar biasa. Gimana Pak dengan kesibukan sebagai Direktur Utama juga sebagai ketua? Tidak ada masalah sama sekali? Enggak ada masalah sampai saat ini. Kebetulan ya yang namanya amanah ya, ya kita dituntut juga. Jadi bukan hanya ngurusin perusahaan saya sendiri. Jadi ada 60 sekian lebih perusahaan ISP yang ada di Sulampua, Okay. Sulawesi, Maluku, Papua. Betul. Anggotanya banyak, ya berharap itu bisa betul-betul membantu pemerintah dalam hal ini Komdiji untuk penetrasi internet ke pelosok-pelosok yang ada di wilayah Maluku dan Papua, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Wah, luar biasa sekali ya. Dengan banyaknya kegiatan, tapi karena memang berniat untuk kebaikan, bermanfaat juga, pastinya akan senang dilaksanakannya Pak ya. Luar biasa. Oke. Nah, BTW di sini mungkin belum banyak yang tahu atau sudah banyak yang tahu, tapi saya akan tetap bertanya. Oke. Sang Direktur Utama dari PT Medialink Global Mandiri yang sangat populer ini, Pak Abdul Malik, asli orang mana sih? Wah. Saya asli orang Palopo. Orang Palopo, ya itu pemirsa. Sudah banyak yang tahu nggak Pak? Udah banyak yang tahu. Udah banyak yang tahu, oke. Asli orang Palopo, lahir di Palopo. Lahirnya saya itu di Padang Sapa. Padang Sapa, di mana itu lagi Pak Padang Sapa? Padang Sapa itu sama daerah Luwu. Ya, Padang Sapa itu antara Bua dan Belopa. Oh, oke. Ini nama-nama wilayah lah, daerah di sana. Salah satunya. Itu pemirsa, kita buka di sini. Ternyata Pak Abdul Malik ternyata orang Palopo, lahir di Padang Sapa. Tahulah Padang Sapa seperti apa. Pokoknya yang tahu silahkan komen-komen aja di bawah. Nah, terus kenapa nggak buat perusahaannya di Palopo? Atau ada Pak? Kami ada cabang di beberapa cabang. Salah satunya yaitu kami baru buat di Tanah Toraja.
Oke. Tanah Toraja itu mewilayahi semua tuh, Hmm. ada Palopo dan sekitarnya. Oh, oke. Tapi kita buat pusat ininya di Tanah Toraja, Oke. Nah, gitu. oke. Sebelum Kami ada di wilayah lain juga, Kalimantan kami ada di Balikpapan. Oke, banyak ya. Ya, di Jakarta, Oke. DKI Jakarta kami juga ada. Oke. Sebelum kita masuk terlalu jauh ke situ, Pak. Awalnya dulu dong, Pak. Kita sudah tadi tanya-tanya terkait Bapak orang mana, Ya. sudah tahu kan? Nah, terkait dengan PT Media Link Global Mandiri Oke. ini. Bapak kan yang foundernya, pendirinya. Iya. Wah, sudah sejak kapan nih Pak berdiri? Globalink sendiri, PT Media Link Global Mandiri sendiri itu berdiri sejak tahun 2010. 2010. Iya. Oke. 2010 awalnya itu kita adalah vendor instalasi, Oh, vendor instalasi. Iya. Oke. instalasi jaringan. Awalnya di situ. Akhirnya kita berkembang menjadi ISP, Internet Service Provider. Oke. Gitu. Oke, jadi sejak 2010 Iya. awalnya seperti itu yang tadi dijelaskan ya Pak Iya. ya. BTW Bapak ini lulusan apa sih sehingga berpikiran mau buat perusahaan di yang berkaitan dengan Saya jaringan? lulusan Eskom, Eskom. Iya. Eskom itu sarjana komunikasi. komunikasi. Oh, sekarang dulu Eskom ya namanya Pak ya. Iya. Sekarang kan SIKOM ya. Iya. Eskom, wah luar biasa. Jadi memang ada keterkaitan ya. Iya, memang ada keterkaitan. Why Pak? Kenapa waktu di tahun 2010 itu buat perusahaan yang menyediakan jasa internet seperti ini? Ya karena memang basically-nya saya sebenarnya dari programming, Oh, programming. malah programming. Banyak bergaul di luar, berkomunikasi belajar di luar, akhirnya masuklah ke jaringan internet. Oke. Gitu, karena tidak jauh-jauh antara programming dan jaringan internet saling membutuhkan. Betul. Tapi di komunikasi belajar programming juga Pak? Di komunikasi belajar Oh, programming. belajar. Iya. Lulusan di mana sih Pak kampusnya kemarin? Boleh dong. Stimik di Panegara, Di mana tuh? Di Makassar? di Urip Sumarjo. Di Urip Makassar. Sumarjo. Nah, para teman-temannya Pak Abdul Malik kemarin sudah pernah pergi ketemu? Belum pernah. Oh, belum pernah. Sibuk sekali ya. Iya. Oke, jadi sejak 2010 yang lalu, berarti sudah berdiri sekitar 15 tahun. Iya, betul. Katanya baru sudah ulang tahun ya? Iya, di minggu kemarin. Tanggal berapa tuh tepatnya? Wah, saya saja nggak Lupa. paham tanggalnya, sampai lupa tanggalnya. Intinya minggu kemarin pemirsa ya. Iya. Dia minggu kemarin intinya di bulan Februari. Iya, bulan bulan Februari. PT Media Link Global Mandiri. Terus namanya apakah ada arti nama ini di PT Media Link Global Mandiri? PT Media Link Global Mandiri itu ada beberapa produk. Jadi namanya itu Global Link. Global Link itu dia itu penyedia untuk sektor korporat. Oh, sektor korporat. Okay. Iya, jadi instansi-instansi Pemda. Jadi korporat itu dihandle oleh Global Link. Kalau yang selanjutnya ada namanya Rudal Wi-Fi. Oke. Rudal Wi-Fi sendiri itu fokus pada retail. Retail itu perumahan dan kafe. Oke, perumahan dan kafe. Oke. Iya. Oke. Selanjutnya itu ada namanya Pandai. Pandai. Ya. Pandai itu pandai.id itu fokusnya kepada cloud penyimpanan dan data center. Aplikasi, di situ Pandai produknya. Jadi ini Pandai aplikasi bukan ya? Iya, aplikasi. Produknya aplikasi, cloud dan data center. Oke. Ada lagi produk yang lain? Itu aja. Baru itu saja ya. Selanjutnya nanti akan ada lagi. Iya. Oke, kita bahas satu-satu ya Pak Abdul Malik ya. Di PT Media Link Global Mandiri ternyata pemirsa ada 3 produk yang sudah diluncurkan, Global Link, Rudal Wi-Fi dan juga Pandai. Iya. Kita bahas satu persatu dulu ya Pak. Global Link itu, Global Link sudah sejak lama kah? Sudah sejak kapan nih ada Global Link ini? Global Link itu mulai dari tahun 2010. Oke, mulai awal. Awal mula. Global Link muncul mulai awal pembentukan perusahaan ini juga. Global Link produk pertama. Iya. Oke. Kemudian Rudal Wi-Fi itu baru saja awal tahun lalu. Awal tahun lalu. Iya, kita ke sektor retail. Nah, retail ini fokus kita di awal itu adalah perumahan-perumahan yang eksklusif. Salah satu contoh di CPI
Nah, itu rata-rata pengguna di situ adalah rudal wifi. Rudal wifi. Ya. Wow, namanya rudal wifi ya. Ya. Sebentar kita tanya apa makna rudal wifi ya. Nah, Globaling dulu Pak. Terus ini kan Globaling sektor pasarnya corporate ya. Jadi perusahaan, kantoran seperti itu ya. Kenapa langsung menyasar ke bagian itu dulu? Ya. Sudah sampai sekarang Pak masih itu? Iya, sampai saat ini. Oke. 15 tahun ini sampai saat ini ya memang fokusnya corporate. Iya, bisnis kita awal memang corporate. Kenapa corporate ya? Karena memang banyak kebutuhan pemerintah yang dibutuhkan dari produk kami. Salah satunya servisnya. Jadi kami selain jualan internet itu memang jualan servis. Oh, jualan servis. Maksudnya seperti apa ini Pak? Ya, servisnya dalam artian ketika ada kendala yang terjadi di lokasi, itu ada tenaga kami, tenaga onsite kami yang memang sudah ada di situ. Itu 8 jam kerja. Oke. Jadi selain dari penyedia jasa internet, juga kalau mau butuh apa-apa, ada keluhan, langsung ya ada jasa servis. Disitulah bisa kita ketahui apa kendala utama dari customer, karena kadangkala banyak yang kita dapatkan customer merasa mengeluh. Iya, betul. Menyampaikan bahwa internetnya bermasalah, padahal ya ada masalah internal, entah itu perangkat dari customer sendiri atau ke jaringan lokalnya mereka. Dan disitulah kami mengedukasi mereka bagaimana membenahi jaringan-jaringan tersebut ketika jaringan itu tersebut ada kendala. Gitu. Terus langsung terjun ke lapangan? Langsung terjun di lokasi. Jadi tenaga ahlinya kita itu berada di lokasi. Memang kami punya klaster-klaster tersendiri, klaster-klaster pelanggan. Ya, kalau pelanggan sifatnya premium, ya pastinya kita berikan servis yang premium. Betul. Ya, pastinya kita tempatkan tenaga ahli di lokasi. Premium apa lagi Pak selain premium? Premium, gold, silver. Yang paling bawah silver ya? Iya. Dan itu corporate dan juga kantoran. Iya, gold dan silver pun sendiri tidak ini juga servisnya. Sebenarnya servisnya tetap sama, tapi tenaga ahlinya itu tidak di onsite. By call. Oke. By call aja, premium yang onsite ya. Luar biasa. Nah, melihat perkembangan Globalingnya PT Media Link Global Mandiri sejak 2010 lalu, yang sudah berdiri juga sampai sekarang ini, bagaimana Pak Abdul Malik sebagai Direktur Utama juga sebagai founder melihat perkembangannya? Perkembangan dunia internet service provider ini sangat pesat ya. Mungkin teman-teman nggak tahu ada berapa sih provider yang ada di Indonesia. Update terakhir yang saya dapatkan adalah dari asosiasi itu 1.278 ISP Internet Service Provider se-Indonesia. Banyak juga ya Pak ya? Banyak. Makanya kalau dimaksimalkan 1.000 sekian ISP ini sebenarnya bisa betul-betul mengembangkan dan bisa membantu penetrasi internet sampai ke pelosok kalau dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah, khususnya Komdiji. Gitu. Di Sulawesi Selatan sendiri ada hampir 30 internet service provider ISP khusus untuk Sulawesi Selatan. Selebihnya itu area luar. Iya. Jadi memang internet ini sangat pesat ya. Iya, memang menjadi kebutuhan pokok, betul Pak. Iya. Seperti saya Pak, kalau tidak ada internet pusing sekali Pak. Kalau lalut jaringannya. Tapi kalau Globaling nggak lalut ya? Alhamdulillah sampai saat ini jaringan kami masih aman. Lalut tahu kan ya, lambat loadingnya. Tahu lalut apa maksudnya ya? Gitu. Sampai saat ini bagus. Terus kalau pembeda Globaling dengan yang lainnya, mungkin jaringan yang lain kira-kira seperti apa? Atau sama saja? Sebenarnya sama saja. Perbedaannya ya terkait dari servis. Itu yang tadi saya sudah sampaikan. Servisnya, karena belum ada internet service provider yang mau melakukan itu. Baru
Baru yang ada hanya global link aja. Iya. Oh, siapa tahu ada sih Pak yang lain. Yang lain ya mungkin Ada tapi belum ditahu. Tapi yang sepengetahuannya Bapak masih global link aja ya. Iya. Wah, luar biasa. Terus bagaimana respon korporat yang lain dan juga kantoran dengan memakai global link selama ini? Respon pelanggan ya? Betul. Respon pelanggan alhamdulillah baik. Sangat baik malah. Mereka juga bisa mengetahui sendiri ketika putus kontrak dengan global link menggunakan provider lain, dia bisa merasakan apa perbedaan. Jadi kembali ke global link? Iya. Oh, ada yang kayak itu? Ada. Oh, iya, luar biasa. Di Makassar ini sudah banyak kantor yang dan ada malah salah satu pelanggan kami sudah 10 tahun bersama kami, tidak lepas. Siapa tuh pelanggannya? Komen di bawah ya. Nggak bisa disebut. Oh iya, tidak, maksud saya yang tahu komen saja di bawah. Seperti itu. Berarti memang servisnya ini global link ya luar biasa. Kita beralih ke produk yang lainnya Pak ya. Di rudal wifi. Kok namanya rudal? Kayak seperti menakutkan ya, rudal ya. Kita tahu kan rudal ya pemirsa ya. Kok pakai nama rudal wifi? Rudal itu rukun, aman, damai, dan handal. Oh, rukun, aman, damai, dan handal. Kira kayak gitu kan. Ternyata itu ya namanya. Tapi kenapa mau pakai singkatannya agak itu? Ya memang ilhamnya seperti itu. Oke. Iya. Oke. Terus rudal wifi ini Pak? Mimpinya pastinya ya seperti dengan rudal yang melesat betul. ke atas seperti itu. Mimpinya kita seperti itu. Oh, maknanya seperti itu ternyata. Ini sudah sejak kapan? Dari 2010 juga atau gimana? Itu dari tahun lalu, awal tahun lalu. 2024. Iya. Awal 2024. Awal 2024 baru kita keluarkan produk yang namanya rudal wifi. Kenapa ini? Why lagi, pertanyaan saya why? Karena kita melihat pasarnya retail itu memang bagus pasarnya, dan kita juga mau memberikan betul-betul kepada masyarakat itu, ini loh internet yang bagus gitu, ini loh internet yang stabil. Jadi banyak di luar sana mungkin ya hanya berlangganan, tidak ikut dengan servisnya. Di rudal pun kita seperti itu. Ini masih ikut servis? Iya. Oh, iya. Servisnya kita ketika ada kendala di lapangan, itu bukan berhari-hari. Langsung? 24 jam? 24 jam. Oke, biar tengah malam Pak? Iya, pasti. Gitu ya? Waduh, luar biasa ya. Itulah pelayanan. Iya, betul, pelayanan ya. Kan kita tidak tahu kita butuhnya kapan saja. Tapi di rudal wifi. Kalau kita lihat sendiri kan, ISP, Internet Service Provider. Internet kata keduanya sudah service. Iya. Jadi memang servis harus diselip-selipkan seperti itu. Tapi harus dikerjakan secara optimal. Di rudal wifi juga servisnya ada juga tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan tidak ada, semua sama. Semua sama. Oke. Katanya menyasar sektor retail ya? Iya. Perumahan, salah satunya perumahan dan kafe. Salah satunya CPI. Iya. Oke. Sudah banyak juga di Makassar? Sudah banyak. Kami di Makassar sendiri alhamdulillah sudah 1.000 pelanggan. 1.000 pelanggan? Iya. Untuk baru 1 tahun ya? Iya. Baru 1 tahun sudah 1.000 pelanggan, luar biasa sih. Keren ya. Karena sama servisnya juga ya Pak ya? Iya, sama servisnya. Kalau di wilayah lain selain di Makassar banyak juga. Ini rudal wifi sudah ada di mana saja? Rudal wifi itu ya ada di Bulukumba, ada di Tanah Toraja. Yang pastinya di cabang-cabang kami pastinya sudah ada. Oke, luar biasa. Gitu. Terus kekuatan Mbps-nya berapa nih? Ya sama dengan yang lain. Sama ya? Iya. Kecepatan sama. Oke, tapi yang jadi pembeda itu aja? Cuman yang menjadikannya itu pembedanya adalah mungkin dari sisi kualitas, kan kualitas masing-masing beda-beda. Dan servis. Yang lebih utamanya itu adalah servis. Ya. Kalau dari Pak Abdul Malik sendiri, seorang foundernya, kualitas rudal wifi bagus nggak? Kualitasnya dari 1 sampai 10 berapa nih? Ya saya enggak bilang 10 ya. 9,5. Enggak ada yang sempurna di dunia ini pemirsa ya. Itu maksudnya ya. 9,5. Oke, luar biasa. Rudal tadi kita sudah bahas global link, rudal wifi. Yang terakhir deh. Pandai. Ini pandai. Apa lagi maksudnya pandai? Pandai itu sebenarnya itu hobi saya sebenarnya di situ. Hobi? Salah satu hobi.
Hobi saya kan sebenarnya mengolek data. Iya. Gitu. Jadi adanya produk Pandai ini, ya kita menyiapkan server, yang dimana server itu server untuk pengelolaan data. Oke, server pengelolaan data. Aplikasi pasti data. Oke. Butuh server data. Betul. Jadi berangkatnya dari situ, pengelolaan data. Jadi Pandai itu produknya itu adalah aplikasi cloud. Cloud itu media penyimpanan, sewa cloud, sewa penyimpanan. Terus yang selanjutnya adalah data center. Data center. Iya. Oke. Data center kami mungkin di tahun ini akan membuat salah satu data center. Data center Edge namanya. Ya mungkin teman-teman melihat kalau data center itu di dalam gedung. Ya. Ya kalau kami model kontainer. Oh, beda ya? Beda. Oke. Nah, Pandai ini pertanyaannya sama, sudah sejak kapan? Pandai ini sejak 2 tahun, sudah 2 tahun berjalan. Dari 2023? Iya. Oh, oke. Dari yang rudal wifi 2024, Pandai 2023. Nah, dari tadi kan rudal wifi dan global link ada karena berdasarkan kebutuhan para pelanggan. Apakah Pandai juga ini berdasarkan kebutuhan? Pandai berdasarkan kebutuhan. Yes, kebutuhan seperti apa itu? Ya, pastinya kan kalau kita lihat banyak startup di luar sana yang membutuhkan media penyimpanan besar. Betul. Salah satunya server. Nah, itulah fungsi Pandai di situ. Sampai berapa besar penyimpanan itu? Wah, itu bergiga giga, bahkan bertera-tera penyimpanan. Sampai tak terhingga? Enggak juga aja. Sampai tak terhingga? Iya. Oke. Dan sekarang sudah dipakai sama pelanggannya dari mana saja nih? Ya pastinya sekarang startup sudah pakai. Ada beberapa kampus juga sudah pakai. Mungkin kampusnya kita tidak sebut ya. Iya, enggak usah. Ya. Oke, intinya di Makassar. Pemerintah daerah juga sudah pakai. Ada beberapa pemerintah daerah sudah pakai jasanya kami. Oke. Ini saya baru mendengar ya, apakah di perusahaan lain juga sudah ada produk yang seperti Pandai ini? Kalau perusahaan lain pasti ada. Pasti ada. Ada beberapa. Ya kembali lagi, tergantung dari produknya kita seperti apa, servisnya kita seperti apa. Lagi-lagi Pandai ini pembedanya dengan produk yang lain di perusahaan lain seperti apa, Pak? Ya pembedanya pasti servisnya. Oh, servis lagi ya? Iya. Intinya PT Media Link Global Mandiri ini dia ciri khasnya di servis. Iya, pasti. Oke. Ada banyak juga yang komplain terkait di Pandai ini. Sampai saat ini sih yang komplain masih belum ya. Masih belum ada belum ada yang komplain ya. Ya karena kami ada di beberapa data center yang ada di Indonesia. Oke. Waduh. Gitu. Justru kami juga berkembang akhirnya membuat data center. Oke. Yang awalnya cuman cloud aja. Iya, jadi kita fokusnya tahun ini tuh mungkin data center. Ada 4 data center yang akan kami bangun. Itu berbeda-beda wilayahnya, salah satunya Kota Makassar. Salah satunya Kota Makassar. Iya. Nah, ini tadi kita sudah bahas-bahas Pak Abdul Malik terkait 3 produk. Selanjutnya, apakah di perusahaan Bapak ini yang populer saat ini, ada nggak lagi rancangan produk yang terbaru? Pastinya ada nantinya, tapi nggak boleh di-spill ya? Nggak boleh di-spill dulu. Iya kan, nggak boleh banget ya Pak ya? Iya. Oke, tapi tetap berhubungan dengan jasa internet ya? Pastinya berhubungan dengan kebutuhan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Kebutuhan telekomunikasi. Jadi kalau kalian tahu kira-kira apa yang dibutuhkan sekarang, itu nih kayaknya produk yang akan dibuat. Kalau bisa jika menerka-nerka, tapi kayaknya susah deh ya. Karena pikirannya kayaknya out of the box, kata anak-anak sekarang ya. Dan memang itu sangat dibutuhkan dari Global Link tadi yang sudah berkiprah 15 tahun, yang rudal wifi yang sudah 1 tahun, dan juga Pandai yang sudah 2 tahun, dan akan ada produk lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan kita akan tunggu-tunggu apa lagi yang menjadi produk dari PT Media Link Global Mandiri ini. Ya, tahun ini launching kok. Tahun ini? Iya. Sudah ada kira-kira bulan berapa? Launchingnya mungkin di bulan depan. Oh,
bulan depan sudah Iya. mau. Seharusnya bulan depan saya undang Kide. Mendekati itu supaya kita ngomong spoiler. It's okay, tapi kita tunggu aja. Tapi Iya. intinya berkaitan dengan kebutuhan telekomunikasi Iya. seluruh pelanggan di Indonesia. Iya. Jadi ini PT Media Link Global Mandiri cabangnya, coba dong spill Pak, sudah ada di mana aja selain di Makassar ini? Pusatnya kan di Makassar. Ya, pusat Makassar. Apa aja? Ada di Jakarta. Di Jakarta, Ya, di Kalimantan, Balikpapan. Kalimantan, Balikpapan. Wow, Ya, di Tanah Toraja. Tanah Toraja, Ada di Sidrap juga. Sidrap juga, Ini menyusul lagi kita mau buat di Kendari. Kendari. Iya. Berapa bentar ini? 7. 7 ya. Oke, menyusul di Kendari. Iya, menyusul Kendari. Wah, jadi setiap saat ini Abdul Malik pindah-pindah wilayah ya. Iya, karena kayak fokusnya kami memang bagaimana perusahaan daerah ini, perusahaan anak lokal ini betul-betul bisa membangun wilayahnya. Betul. Gitu. Itu fokusnya kami, Betul. membangun wilayah. Bagaimana unsur pemerintah yang ada di wilayah ataupun yang ada di daerah itu mempercayakan perusahaan-perusahaan lokal untuk berkolaborasi. Ya. Dan memang tahu terbukti. Ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita bahas senang-senangnya, kita bahas terkait perkembangan seperti apa. Dari semenjak berdiri nih perusahaan Pak ya, kita kan pasti yang paling tahu ya. Iya. Kira-kira tantangannya selama yang dijalankan ini seperti apa sih? Waduh, kalau tantangan banyak sih sebenarnya. Iya, iya. Lika-likunya juga banyak. Bolehlah di-spill beberapa aja, jangan semuanya karena enggak cukup nanti waktu ya. Iya, pastinya kompetitor. Oh, seperti apa itu? Kompetitor kan pastinya Banyak saingan ya? banyak persaingan Betul, bisnis. betul. Ya, mungkin ada saja, mungkin salah satunya adanya banting-bantingan harga. Iya, 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 oke. Jadi perlu kita ketahui di internet itu juga ya tadi ada dua, ada corporate itu pastinya layanan internet dedicated. Kalau rumahan ataupun kafe itu pastinya layanannya broadband. Iya, iya, oke. Broadband itu 1:sekian. Oke. Kalau dedicated itu 1:1. Jadi memang murni. Nah, adanya banting-banting harga ini akhirnya kualitas yang dikorbankan. Makanya masyarakat merasakan itu pastinya kualitasnya kurang bagus. Iya ya, betul. Nah, itu makanya perlu juga pemerintah dalam hal ini Komdiji memperhatikan itu terkait mengenai harga batas bawah. Oh, Mungkin gitu. bisa dibuat regulasi aturan tersendiri tentang Betul, itu. betul. Supaya kayak tidak banting harga banget. gitu. Iya, tidak banting harga, akhirnya kualitas dikorbankan. Iya, betul. Itu yang sebenarnya membuat kita itu berpikir 10 kali gitu. Wah, gimana ini memberikan harga serupa tapi dengan kualitas yang sama. bagus. Yang bagus, betul. Gitu. Oke, jadi itu ya permasalahan kalau di dunia di bisnis kayak gitu ya. Iya. Ada kompetitor yang seperti itu yang mau banting harga. Nah, kita kan kalau kita tidak ikut itu, kita yang tertinggal. Maksudnya pasti banyak orang yang pilih yang harga murah Iya, itu, tapi, walaupun kualitasnya nggak bagus. Alhamdulillah sampai saat ini kami tetap bertahan Betul. dengan harganya kami. Yang tidak betul-betul mau merusak ekosistem ataupun iklim bisnis yang ada di Kota Makassar. Karena masyarakat itu membutuhkan kualitas. Jadi betul-betul kita harus saling memahami tentang itu. Oke. Nah, itu salah satu ya. Salah satu ya. Itu aja yang mau di-share di sini. Itu aja. Oke, jadi gitu ya pemirsa ya. Kalau kalian mau kualitas bagus ya memang harganya seperti itu ya. Ya, ada harga, ada kualitas. Ada harga ya, ada harga, ada kualitas pemirsa. Tapi biasa kan juga global promo-promo. Ya pasti. Oh, pasti juga ya. Pasti promo. Oke, luar biasa sih. Banyak kok promo-promonya. Banyak. Boleh nggak di-share di sini harganya? Oh, jangan. Nggak usah ya. Langsung ke global linknya aja gitu pemirsa katanya ya. Ke rudal wifi-nya aja. Tapi intinya tidak terlalu mahal ya. Enggak. Sesuai lah ya. Sesuai. Oke. Insya Allah masyarakat masih sanggup lah. Ya, buktinya terus bertambah nih pelanggan. Iya. Terus bertambah ya Pak setiap Terus tahunnya? bertambah alhamdulillah. Sekarang sudah berapa pelanggan? 1000 di rudal wifi, Globalink. Nah, Globalink ini ya
Banyak sekali, nggak bisa dihitung. Banyak tuh, saya nggak hafal semua berapa ya. Iya, oke. Intinya ada terus peningkatan. Iya. Terus ada peningkatan berarti setiap tahunnya lebih bagus, lebih baik. Pastinya. Oke, luar biasa. Karena kita akan membenahi kesalahan-kesalahan yang ada. Makanya kenapa kita juga membutuhkan survei dari masyarakat, survei kepuasan dari pelanggan kami, gunanya itu untuk membenahi. Karena tidak ada yang sempurna. Makanya tadi saya bilang yang disampaikan antara 1 sampai 10 ya 9,5 karena tidak ada yang sempurna. Iya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Abdul Malik. Kita sudah sharing-sharing sini. Jadi saya sudah lebih tahu lagi terkait PT Media Link Global Mandiri yang punya 3 produk tadi, Global Link, Rudal Wifi, dan juga Pandai. Yang tentunya semua berdasarkan kebutuhan telekomunikasi seluruh masyarakat di Indonesia. Jangan lupa kantornya di Gerapena. Iya, jangan lupa kantornya di Gerapena loh pemirsa. Kebetulan kita tetanggaan nih di Berita Kota Makassar. Tapi saya jarang melihat Bapak loh. Berarti Bapak terlalu sibuk ya? Emang jarang di Makassar? Emang jarang di Makassar. Sekali di Makassar di dalam ruangan. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Abdul Malik. Dan juga selamat ulang tahun untuk PT Media Link Global Mandiri di usianya yang 15 tahun ya Pak 15 tahun. Semoga kedepannya tambah banyak produk lagi. Ya, intinya bagaimana Global Link itu banyak bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Terakhir Pak, saya berikan kesempatan Bapak beri closing statement bagi pemirsa Berita Kota Makassar. Waduh. Silakan. Terus sabar dan berjuang. Apapun itu, ya tetap fokus dan bagaimana kita terus mengembangkan diri kita. Itu aja. Oke, itu aja. Itu sedikit pesan supaya kalian bisa jadi founder jika seperti Pak Abdul Malik. Terima kasih sekali lagi Pak dan juga pemirsa Berita Kota Makassar. Tayangan podcast ini bisa Anda lihat di YouTube Berita Kota Makassar. Jangan lupa di-subscribe dan komen dan juga di-share. Dan berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital Berita Kota Makassar dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu saya Alika dan segera kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.